Halo Don, Semeton. Berjumpa lagi kita di channel Pertanian Makmur. Semoga makmur pertanian Indonesia ya, pertanian Indonesia semoga makmur. Dan kali ini kita akan membahas tentang Ultradap ya. Saya sering mengatakan pupuk daun Ultradap. Kita akan membahas tentang apa itu Ultradap, cara penggunaannya seperti apa, komposisinya untuk tanaman apa. Nah, namun demikian, sebelum kita lanjut ya, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan sampai lupa bersedekah terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe ya di bawah ini, karena subscribe-nya gratis. Nah, di samping itu juga, sebagai penyemangat saya untuk bisa berbagi informasi dan pengalaman kepada kita semua, tentunya untuk kemakmuran, kemajuan petani Indonesia. Namun demikian saya sampaikan disclaimer juga pada kesempatan ini bahwa saya bukan ahli pertanian ya, saya bukan ahli pertanian dan saya bukan peneliti pertanian. Saya ini hanyalah petani biasa yang mungkin saya memiliki pengalaman dan sedikit pengetahuan yang bisa saya bagikan kepada kita semua, tentunya untuk kemajuan kita para petani. Nah demikian Semeton, jadi sebelum saya lanjut ke membahas Ultradap, kita sepil juga dulu ya pertanian saya agar kita tidak omon-omon saja ya. Kita sepil pertanian, hasil kerja, hasil karya saya. Kita balik kamera dulu. Nah, ini Semeton, padi tabela tabur, paritas Inpari 32. Sekarang umurnya 78 hari. Ya, 78 hari. Kalau kita melihat malainya sudah keluar. Sudah keluar malainya, dan kemarin sudah saya share di channel ini. Saya telah melakukan penyemprotan untuk padi ini pada umur 70 berapa kemarin ya saya melakukan penyemprotan 70 76 ya, 77 hari. Dan sekarang umur padi saat padi 76 hari ya. Sekarang padi berumur 78 hari. Dan kalau kita melihat malainya sudah keluar ya, Semeton. Jadi malainya sudah keluar, sudah kurang lebih 70-80% ya kali ini. 70% lah kurang lebih. Dan ini kalau kita melihat ya, malainya sudah keluar, bagus ya. Ya mudah-mudahan, saya belum melihat adanya beluk yang ada di sini, dan mudah-mudahan tidak ada ya. Dan kemarin pada saat saya share video kemarin, saya rilis kemarin, ada satu beluk di sana. Nah cuma satu, sampai dengan saat ini belum ada saya lihat ya. Astungkara, mudah-mudahan padinya beluknya sedikit, nah demikian. Dan mudah-mudahan tidak ada beluk. Tapi tidak mungkin ya, pasti ada. Tiada gading yang tak retak. Nah demikian, jadi kemarin saya menyampaikan untuk tanaman ini yang sudah keluar malai. Jadi katanya tidak boleh disemprot ya, benar. Cuma batas waktunya ada. Waktu kita penyemprotan, yaitu pagi hari, jangan lewat dari jam 8 pagi. Dan videonya saya sudah share di channel ini. Apabila ada yang mau kepoin videonya, boleh silahkan ya, Semeton ya. Nah ini Semeton, kita rilis juga padi kita umur 78 hari, dan malainya bagus ya, bagus keluar. Ini tabela nih Semeton ya, tabela tabur dengan menggunakan alat ventilator. Itu yang pakai elektrik itu ya, taburnya pakai elektrik bukan manual ya Semeton ya. Sehingga hasil taburnya merata. Demikian Semeton, kalau kita lihat sangat bagus sekali ya. Senang saya lihatnya, benar jujur senang sekali kalau kita melihat pohonnya masih bagus, masih hijau. Nah hanya di bawahnya airnya ini yang belum belum ada, karena belum ada hujan nih Semeton ya. Kalau Subak di sini nih 60% mengandalkan air hujan. Nah demikian. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat, sebentar atau besok ada turun hujan.
Nah, sebenarnya kita lanjut ke masalah Ultradap ya. Kita membahas Ultradap, bukan masalah ya. Saya mungkin bisa menjelaskan pupuk yang diaplikasikan lewat daun atau pupuk daun, yaitu Ultradap. Jadi Ultradap itu yang berupa butiran ya, semeton, butiran yang bisa cepat larut 100% larut dalam air. Jadi Ultradap itu mengandung mono amonium fosfat, jadi berbeda dengan MKP. Jadi dalam Ultradap itu tidak ada kaliumnya ya semeton. Dalam Ultradap itu tidak ada kaliumnya. Yang ada di sana kandungannya, nutrisinya nitrogen ya, nitrogen ada 12% dan fosfatnya ada 60%. Nah demikian, jadi itu Ultradap untuk komposisinya. Kemudian kalau kita melihat semeton ya, dalam kegunaannya apa sih gunanya Ultradap itu? Jadi Ultradap itu untuk membantu akar, untuk memperbanyak akar, jadi akarnya lebih banyak. Ketika akarnya lebih banyak, otomatis penyerapan terhadap unsur hara yang ada di dalam tanah itu akan lebih banyak pula. Itu membantu untuk padi cepat melakukan pertumbuhan dan batangnya juga akan lebih kokoh. Nah demikian. Jadi fungsi Ultradap itu adalah kalau untuk padi itu pada masa vegetatif. Jadi umur 0 sampai dengan 40 hari. Jadi penggunaannya seperti itu. Nah, Ultradap itu apakah bisa untuk tanaman lain? Boleh. Nah sebetulnya kalau Ultradap itu bisa untuk tanaman lain. Tanaman lain bisa untuk tanaman buah-buahan terutama ya, jangan untuk tanaman sayur karena tidak disarankan. Jadi untuk sasarannya untuk Ultradap itu tentunya padi, tomat, nah itu, kacang panjang, kacang hijau, pokoknya yang berbuah-berbuah dia semeton ya. Nah, tanaman-tanaman yang ada terong dan lain sebagainya. Untuk masa vegetatif ya, saya garis bawahi untuk masa vegetatif. Tidak disarankan apabila tanaman-tanaman Anda sudah berbunga menggunakan lagi Ultradap. Tidak boleh ya, tidak boleh sebetulnya. Apabila tanaman sudah berbunga masih menggunakan Ultradap. Pengaruhnya apa Pak? Jadi pengaruhnya, jadi bunga-bunga itu seperti terong gitu umpamanya ya. Apalagi tomat, terutama padi bisa itu gagal untuk pembuahan, gagal penyerbukan, dan bunga akan menjadi layu. Nah demikian, itu tidak boleh ya semeton ya. Jadi ini khusus untuk masa vegetatif. Apabila tanaman Anda sudah berbunga, disarankan untuk tidak menggunakan Ultradap. Penggantinya apa Pak? Jadi penggantinya itu adalah MKP. Nah MKP tadi saya jelaskan ya semeton ya. Jadi khusus untuk Ultradap. Dan bagaimana dosisnya? Nah dosisnya itu kalau untuk untuk tanaman padi ya, tanaman padi juga sayur apa boleh ya, sama saja. Kalau disemprotkan, ini bisa dua aplikasi ya semeton, disemprotkan boleh, dikocor juga boleh. Jadi pupuk ini 100% cepat larut di dalam air, jangan ini ya. Nah kalau saya menggunakan MKP ini mereknya Pak Tani ya. Ini penjelasan MKP merek Pak Tani. Jadi tetapi demikian, saya bukan mempromosikan merek, tidak. Itu yang saya pakai. Ini pengalaman saya ya, semeton. Ini pengalaman saya yang saya bagikan bahwa saya menggunakan. Kita balik dulu kameranya. Biar muka saya kelihatan juga sedikit. Nah, melawan matahari ya. Jadi MKP itu kelihatan ya, ya kelihatan. Jadi bukan MKP maaf ya, Ultradap itu
digunakan pada saat fase vegetatif. Yang pertama kegunaannya saya ulangi untuk pertumbuhan akar ya, untuk supaya akar itu banyak akarnya. Nah logikanya kalau akarnya banyak, otomatis penyerapan unsur hara di dalam tanah itu akan semakin bagus, semakin banyak, sehingga akan membantu pertumbuhan padi itu akan semakin cepat ya, semakin cepat besar dan batangnya juga semakin kokoh. Nah penggunaannya, takarannya bagaimana? Nah kalau saya menggunakan Ultradap itu ya semeton, Ultradap itu kalau untuk disemprotkan, tadi kan dua cara, disemprot dan dikocor. Kalau dikocor saya belum pernah ya, saya belum pernah mengocor Ultradap, saya hanya semprot saja. Nah kalau sesuai dengan komposisinya, kalau dikocor itu 3-5 sendok makan. Sedangkan kalau disemprotkan 1-3 sendok makan. Nah tetapi semeton ya, karena di sini kemarin saya menggunakan tabela tabur, karena logika saya populasinya lebih banyak dia, lebih banyak populasinya daripada pindah tanam. Makanya saya gunakan Ultradap itu 4 sendok dia. 4 sendok saya gunakan, tetapi tidak masalah. Nah, namun demikian, semeton jangan melebihi dari takaran ya, jangan melebihi dari takaran karena itu bisa merusak tanaman kita sendiri. Itu nanti tanaman kita rusak, semeton ya. Bisa kalau untuk tanaman buah-buahan lain selain padi itu daunnya bisa keriting. Dan kalau padi itu bisa daunnya bisa layu dia. Jangan terlalu banyak. Jadi ya 3 sendok, 4 sendok lah maksimal gitu ya. Kalau kita gunakan Ultradap itu. Jadi masih toleransi kalau 4 sendok. Saya sudah pernah juga menggunakan 4 sendok kemarin. Tapi tidak apa-apa, bagus. Cuma saya turunin lagi menjadi 3 sendok. Nah kemarin saya Ultradap di tanaman tabela tabur ini saya gunakan 4 sendok ya semeton. Saya 4 sendok berani saya gunakan. Dan hasilnya padinya nggak apa-apa. Jadi padinya sehat saja, baik-baik saja dan subur. Dan kemarin itu karena ini tabela tabur semeton, jadi saya tidak bisa meliris sebab kita balik kameranya, merilis untuk rumputnya. Ini karena tabur rapat sekali, beda dengan pindah tanam yang di sebelah ini. Nah demikian, ini beda dengan pindah tanam yang di sebelah. Dan ini adalah padi saya tabur, jadi tidak bisa saya mengatakan satu rumput itu sekian, karena dia tuh banyak sekali jumlahnya, itu masalahnya semeton. Tetapi kalau kita melihat daripada pertumbuhan padi, anakannya itu banyak sekali. Nah ini tabur, anakannya banyak ini Pak semeton. Coba kita lihat, itu anakannya banyak sekali, padahal ini adalah tabur. Ini tabur, ini rapat sekali di dalam nih, rapat, sungguh rapat sekali. Nah demikian, sangat rapat sekali. Kita telapak kaki aja tidak bisa masuk ini semeton, makanya saya tidak bisa menyiangi. Makanya ada rumput-rumput juga banyak sekali di sini yang kita luruskan dulu. Rumputnya banyak sekali. Jadi masalah saya sebenarnya di tabela tabur ini adalah rumput. Dan saya akan belajar juga terus. Nanti mungkin pengalaman-pengalaman berikutnya saya akan berikan untuk semeton bagaimana caranya menanggulangi rumput. Nah kembali lagi kita ke masalah Ultradap tadi. Nah demikian. Jadi sangat membantu sekali ya semeton ya. Itu kandungannya monoamonium fosfat. Jadi mengandung nutrisinya itu kandungannya nitrogen 12% dan fosfat 60% yang sangat dibutuhkan oleh padi pada saat fase vegetatif. Ingat, kalau sudah padi itu fase vegetatif, gunakan Ultradap. Kalau sudah lewat fase vegetatifnya, jangan gunakan lagi. Nah, sekarang bagaimana caranya Pak untuk menentukan kita bisa melihat fase vegetatif itu? Kalau padi itu kan sudah biasa 40 hari sampai 50 hari ya biasanya vegetatif. 40 hari sampai 45 hari. Sesuai dengan umur padi. Nah biasanya semeton ya, kalau fase vegetatif itu untuk tanaman itu, sekarang kita lihat tanaman itu sampai kapan dia berbuah, berapa bulan dia berbuah. Umpamanya sampai dia 3 bulan baru berbuah ya, kita bagi 3 ya semeton, kita bagi 3.
Berarti 1 bulan itu adalah fase vegetatif. 1 bulan itu fase vegetatif untuk tanaman padi, untuk tanaman. Sedangkan kalau padi kan umurnya 115 hari. Kalau ini, makanya saya bulatkan ke atas menjadi 120 hari. 120 hari dibagi 3, berarti 40 hari fase vegetatifnya. Dan 40 hari ke depannya itu adalah mulai sudah fase generatif. Nah, sama dengan umpamanya tomat, berapa ini umurnya tomat sampai berbunga, sampai berbuah. Nah, itu umurnya berapa? 3 bulan. Berarti 1 bulan itu adalah fase vegetatifnya. Jadi kita tidak boleh aplikasi lagi Ultradap itu lebih dari 1 bulan. Atau tanaman kita sudah berbunga, sudah mulai berbunga, jangan lagi kita pakai Ultradap karena bunga-bunganya itu bisa terbakar kalau kita semprot pakai Ultradap. Nah, begitu kalau aturannya yang ada di dalam Ultradap. Nah, demikian. Nah, demikian sebetulnya mungkin penjelasan saya tentang pupuk Ultradap sangat penting sekali kalau menurut saya, pengalaman saya, dan sangat membantu sekali. Saya jelaskan di sini ya, Ultradap Pak Tani, dan saya bukan di endorse dari Ultradapnya, tidak. Itu pengalaman saya. Karena saya tidak pernah menggunakan Ultradap merek lain. Jadi komposisi pupuk yang seperti itu dengan merek lain saya belum pernah menggunakan. Saya hanya menggunakan Ultradap saja ya. Saya seorang fanatik. Dan karena kenapa demikian? Karena sudah saya melihat dan merasakan hasilnya seperti apa, makanya saya berani berbicara. Nah, demikian. Nah, demikian sebetulnya kurang lebih atas perkataan saya. Mohon maaf. Jadi silahkan apabila ada yang berbeda pendapat, itu sudah biasa. Jadi silahkan utarakan di kolom komentar. Mungkin saya bisa menjawabnya. Kalau tidak bisa menjawabnya, mungkin saya tanya ahlinya nanti. Nah, demikian kurang lebih atas perkataan saya. Mohon maaf. Dan saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan semoga semua hidup berbahagia. Dan salam makmur Peran Indonesia. Salam.